hear Amanda's moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Natasha's moving to New York, probably sometime in August. And I'm spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't tell you shit anymore. I made friends with Abby this year. How I Met Your Mother. We're moving in March or so. And although you bring me to tears, I'm glad that we gave it a go. High school in Jakarta, American summer. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a Star Charter. Glad she gave it to you real hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, I won't but I wanna ask you when you talk about it, do I ever come up? Say thanks to your mama, now we're through. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be at Val's place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't, she doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better, cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that
selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami pada mata kuliah Pancasila ini, yaitu kerangka konseptual pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter di Indonesia. Dan di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan yaitu ada Salwa Nur Latifah, lalu saya sendiri Siti Maisarah, Teuku Umar Azami, Utari Alfarisi, dan juga Wahyu Mubarok. Jadi kami akan mulai presentasi kami. Next. Nah, kita akan membahas yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter, yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, yang keempat ada implementasi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa, dan yang terakhir ada tantangan dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Lanjut. Ya, kita masuk ke latar belakang. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi landasan moral dan etika bangsa. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan menghargai keragaman. Di era globalisasi, pendidikan ini penting untuk memperkuat persatuan dan membangun bangsa yang bermartabat. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu masuk ke bagian pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila itu bukan hanya sekedar mata kuliah wajib gitu. Nah, tetapi juga sebuah proses pembelajaran nilai-nilai luhur Pancasila yang diintegrasikan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga bernegara. Nah, artinya pendidikan ini tidak berhenti di ruang kelas, melainkan harus tercermin dalam tindakan kita sehari-hari, seperti bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, hingga berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Nah, pendidikan Pancasila ini sendiri bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki karakter yang kuat, yaitu mereka yang tidak mudah goyah dalam nilai dan prinsip, lalu juga memiliki wawasan kebangsaan, serta sadar akan hak dan juga kewajibannya sebagai warga negara. Nah, secara strategis, pendidikan ini menjadi pondasi untuk membentuk warga negara yang berakhlak mulia. Ini penting untuk menjawab tantangan zaman, termasuk krisis moral dan juga disrupsi nilai akibat globalisasi dan teknologi digital. Nah, dengan demikian, pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi proses pembentukan jati diri kebangsaan itu sendiri pada setiap individu. Nah, lalu pada pendidikan karakter, yaitu sebuah bagian penting dalam kerangka konseptual kami, di mana pendidikan karakter adalah sebuah proses pembinaan yang terstruktur untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab secara sosial, serta memiliki integritas tinggi. Nah, di mana di sini tidak cukup hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tapi juga harus menyentuh aspek moral dan etika. Nah, dalam konteks ini, pembinaan karakter dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu yang pertama keteladanan, yaitu kegiatan menanamkan nilai lewat contoh nyata dari tokoh langsung seperti guru, lalu juga tokoh dan juga lingkungan. Nah, yang kedua yaitu pembiasaan, yaitu kegiatan menciptakan lingkungan dan rutinitas yang membentuk perilaku positif. Lalu juga yang terakhir, pembinaan berkelanjutan, yakni sebuah upaya jangka panjang yang konsisten agar nilai-nilai tersebut tertanam kuat dan tertanam kuat dalam kepribadian peserta didik itu sendiri. Nah, jika pendidikan hanya menekankan pada aspek kognitif, maka karakter siswa tersebut bisa timpang. Karena itu, pendidikan karakter menjadi pilar penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, lalu masuk ke dalam bagian hubungan Pancasila dan pendidikan karakter. Nah, kami mengangkat argumen bahwa
Pancasila adalah fondasi moral dan etika bangsa, sehingga sangat tepat bila dijadikan dasar dalam pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter berbasis Pancasila itu sendiri menekankan pada dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah penanaman nilai melalui keteladanan dan pembiasaan, yang sebelumnya telah kami jelaskan, lalu pembangunan generasi yang berintegritas dan cerdas secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Nah, jadi dalam konteks ini, integrasi Pancasila dan pendidikan karakter dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dan juga krisis identitas yang terjadi pada generasi muda saat ini. Nah, di tengah arus budaya global, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi benteng pertahanan karakter bangsa. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual yang kami tawarkan, pendidikan Pancasila bukan hanya relevan, tapi esensial sebagai pendidikan karakter nasional. Next. Nah, selanjutnya, kerangka konseptual pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, kerangka konseptual pendidikan Pancasila dalam pendidikan karakter ini memiliki tujuan dan pendekatan implementasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa Indonesia saat ini. Tujuannya, kita berupaya membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, yang di dalamnya pasti terkandung nilai-nilai yang baik untuk karakter siswa di Indonesia. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk menciptakan generasi yang cerdas, akhlak, cinta tanah air, dan peduli dengan lingkungan sosial. Lalu, untuk mendapatkan implementasinya, kami membentuk kerangka konseptual pendidikan yang tidak hanya dilakukan dengan ceramah sebagaimana yang biasanya kita dapatkan di kelas, yaitu siswa duduk dan mendengarkan guru yang menyampaikan materi, tetapi kami juga membentuk suatu konsep yang melibatkan pembiasaan perilaku baik, mulai dari lingkungan di sekolah, di rumah, hingga di lingkungan bermasyarakat. Yang kedua, kami juga membentuk adanya keteladanan dari guru dan orang tua, yang berarti kerangka pendidikan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan interaksi dari siswa itu sendiri. Ya, dan yang terakhir, implementasinya itu dengan pembelajaran kontekstual. Berarti di sini contohnya adalah dengan melakukan diskusi isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat. Next. Boleh di next. Oke, selanjutnya terdapat beberapa nilai-nilai dalam Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan karakter yang kami bentuk. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat nilai toleransi dan penghargaan keberagaman agama. Di sila kedua, terdapat nilai empati, anti diskriminasi, dan gotong royong. Di sila ketiga, terdapat nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan menghormati perbedaan. Di sila keempat, terdapat nilai demokratis, musyawarah, dan menghargai pendapat. Dan di sila kelima, terdapat nilai keadilan sosial, peduli sesama, dan bakti masyarakat. Next. Yang selanjutnya, pendidikan Pancasila ini bukan sekedar pendidikan saja, cuman menjadi landasan dalam membentuk karakter peserta didik secara utuh yang implementasinya tercermin dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari kegiatan pembelajaran hingga perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama ini ada integrasi nilai Pancasila dalam pelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air harus diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, terutama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, contoh implementasinya ini ada diskusi nilai toleransi dan persatuan di pelajaran PPKN. Lalu kegiatan gotong royong saat kerja bakti, kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya ada menyelenggarakan kegiatan rutin
yang bernuansa kebangsaan. Kegiatan rutin seperti upacara bendera dan peringatan hari-hari besar nasional membantu menumbuhkan rasa nasional dan cinta tanah air di kalangan siswa. Contoh implementasinya, ini ada upacara bendera setiap hari Senin, peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, lalu ada lomba-lomba yang bertema kebangsaan. Lalu selanjutnya ada pembiasaan sikap positif di lingkungan sekolah. Nah, pendidikan karakter ini dapat ditanamkan melalui pembiasaan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Contoh implementasinya ada menyapa guru dan teman dengan sopan, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, disiplin hadir tepat waktu, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, penerapan dalam pembelajaran aktif dan reflektif ini merupakan proses pembelajaran yang harus dirancang agar siswa tidak hanya menghafal nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata melalui diskusi atau studi kasus. Nah, contoh implementasinya adalah diskusi kritis tentang isu sosial yang terjadi saat ini, lalu studi kasus yang melatih empati dan keadilan, juga mengembangkan pemikiran demokratis melalui debat atau forum kelas. Nah, implementasi pendidikan Pancasila dalam pendidikan Pancasila sendiri ini harus menyeluruh, baik dalam kurikulum maupun kegiatan sekolah yang pendekatannya ini konsisten. Jadi sekolah ini bisa menjadi tempat efektif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai dari leluhur bangsa. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan dan solusi yang pertama yaitu ada pengaruh globalisasi dan teknologi digital, yaitu contohnya tuh kayak anak muda tuh sekarang banyak yang terpapar budaya luar dan teknologi canggih yang bisa membuat mereka lupa pada nilai-nilai bangsa. Terus yang kedua ada pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara efektif. Itu contohnya banyak siswa merasa Pancasila hanya hafalan, bukan sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Terus yang ketiga ada kesenjangan akses pendidikan Pancasila di daerah terpencil. Contohnya itu ada sekolah-sekolah di pelosok yang belum mendapatkan fasilitas atau guru yang cukup untuk mengajarkan Pancasila dengan baik. Terus untuk solusinya yang pertama ada memperkuat ideologi bangsa melalui pendidikan. Pendidikan harus menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap Pancasila. Terus yang kedua ada pendidikan harus dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Jadi Pancasila ini bukan hanya teori, tapi juga sebagai kegiatan yang melibatkan siswa supaya mereka ini bisa lebih memahami. Terus yang ketiga ada meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan secara merata. Bagi semua anak, termasuk yang di pelosok, harus mendapat pendidikan Pancasila yang layak. Next. Oke, untuk kesimpulan dan sarannya, pendidikan Pancasila ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan mampu menghadapi tantangan global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Terus untuk sarannya, agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan generasi muda, pendidikan Pancasila harus disampaikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Guru perlu menggunakan metode yang kreatif, sementara keluarga dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, sudah. Next. Oke, baik. Di sini kami sudah selesai menjelaskan. Dan apakah di sini ada yang ingin bertanya? Kan bisa memakai fitur raise hand. Oke, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Fauzia, mau izin bertanya.
Untuk materi ini, kalau dalam konteks tadi daerah 3T yang disebut teman-teman itu kan yang tertinggal, terdepan, dan terluar itu kira-kira bagaimana ya strategi konkret agar pendidikan karakter yang berbasis Pancasila ini tuh bisa diterapkan secara adil dan efektif di semua tempat seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Fauzia. Mungkin di sini akan dijawab oleh kelompok kami, yaitu dari Mar. Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Fauzia Fitri. Pertanyaan yang sangat membangun ya. Jadi, strategi untuk strategi yang konkret agar pendidikan karakter berbasis Pancasila ini bisa diterapkan secara adil dan efektif di konteks daerah tertinggal, yaitu tertinggal 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ada beberapa pendekatan yang perlu kita lakukan. Strategi yang kita terapkan itu memerlukan pendekatan yang multidimensi atau melibatkan beberapa aspek seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga konteks lokal atau konteks budaya yang berada di lokasi tersebut. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu dengan penguatan peran guru lokal dan komunitas. Di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai seorang tokoh yang memiliki peran sentral di dalamnya. Maka kita perlu melakukan pelatihan intensif yang berbasis nilai-nilai Pancasila kepada guru-guru yang berada di daerah 3T tersebut, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas dalam menggunakan pendekatan kontekstual seperti cerita rakyat atau budaya lokal sebagai media pendidikan karakter. Hal ini dilakukan agar apa yang disampaikan itu bisa lebih relevan dan bisa lebih mudah diterima oleh siswa yang berada di daerah 3T tersebut. Langkah kedua yaitu bisa dengan penerapan model belajar kontekstual. Pendidikan karakter di daerah 3T ini tidak bisa disamakan dengan pendidikan karakter di daerah perkotaan atau di daerah urban. Perlu pendekatan berbasis kearifan lokal seperti contohnya adalah dalam implementasi gotong royong, acara-acara budaya atau adat setempat, dan juga nilai komunitas yang selaras dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Langkah ketiga yaitu dengan melakukan digitalisasi yang bisa menjangkau ke semua lini dan juga tersinkronisasi. Pemerintah dan komunitas atau NGO bisa mendorong penggunaan platform belajar berbasis offline atau juga hybrid, yang di dalamnya siswa itu bisa belajar secara mandiri meskipun akses internet terbatas. Misalnya, siswa bisa belajar melalui perangkat dengan konten Pancasila yang bisa diakses tanpa jaringan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memerlukan keterlibatan yang antar pihak atau keterlibatan lintas sektor. Nah, di dalamnya perlu adanya sinergi antara Kemendikbudristek, Kemenkominfo, dan juga pemerintah daerah untuk menyuplai sarana belajar seperti buku modul Pancasila, buku model pembiasaan karakter, dan juga media visual yang edukatif ke sekolah-sekolah di daerah 3T. Dan langkah terakhir yaitu kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi via komunitas. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam sekolah itu penting agar hasilnya tidak hanya bersifat formalitas saja, melainkan juga tertanam dalam hidup dan interaksi sosial harian orang-orang yang berada di daerah 3T tersebut, terutama siswa-siswanya. Mungkin seperti itu, Kak Fauzia. Apakah sudah menjawab? Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk sejauh ini sangat menjawab. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih juga, Kak. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai presentasi kami? Oke, jadi sebetulnya saat kita melakukan presentasi, ada salah satu teman saya yang juga ikut menyimak penjelasan presentasi kita dari awal, dan dia ternyata juga memiliki pertanyaan untuk presentasi kita. Mungkin selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya yang satu ini. Oke, boleh perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya ya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Alex. Saya temannya Umar. Saya ingin bertanya, apakah kebijakan pendidikan nasional saat ini sudah cukup mendukung pemerataan pendidikan Pancasila dan karakter? Jika belum, aspek apa yang harus diperbaiki? Saya ulangi sekali lagi. Apakah kebijakan pendidikan nasional saat ini, di era Presiden Prabowo, sudah cukup mendukung pemerataan pendidikan Pancasila dan karakter? Jika belum, aspek apa yang harus diperbaiki? Sekian, terima kasih. Silahkan dijawab. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami untuk jawabannya akan diwakili oleh Kak Salwa. Silahkan. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah jadi secara normatif, kebijakan pendidikan nasional ini udah mengakui pentingnya nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter, tercermin dalam kurikulum Merdeka dan kebijakan profil pelajar Pancasila. Namun, implementasinya belum sepenuhnya merata, terutama jika dilihat dari aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada disparitas implementasi di daerah 3T. Nah, banyak sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki tenaga pendidik yang terlatih dalam pendekatan karakter berbasis Pancasila, dan juga kurangnya pelatihan dan supervisi yang membuat nilai-nilai hanya diajarkan secara normal, bukan aplikatif. Yang kedua, ada evaluasi yang belum terstandarisasi, yang dimana belum ada indikator yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan pendidikan karakter, sehingga guru cenderung mengajarkan nilai secara teoritis tanpa memastikan internalisasi peserta didik itu sendiri. Lalu ada kurangnya sumber belajar kontekstual dan kreatif, yang dimana materi Pancasila ini masih bersifat normatif dan tekstual, padahal konten pembelajaran yang naratif, reflektif, dan relevan ini dengan realitas siswa. Yang terakhir ada minimnya insentif untuk guru dan sekolah penggerak nilai karakter, yang dimana sekolah atau guru yang berhasil menanamkan nilai-nilai Pancasila ini belum mendapatkan pengakuan atau insentif yang mendorong mereka untuk menjadi model bagi wilayah yang lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Salwa. Untuk saudara, apakah pertanyaannya telah terjawab? Kata Alex sudah terjawab. Oke, Terima kasih baik. Terima jawabannya, kasih Salma. banyak. Karena di sini juga kita sudah selesai mempresentasikan dan sudah memenuhi ada dua penanya, jadi kita cukupkan pada saat ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menyimak dan juga telah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf apabila salah kata dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.